إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu yang tiang hormati, alhamdulillah atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun cuaca sedang hujan masih bau ita nerusang pengajian ta. Alhamdulillah. Dan pembahasan kita masih melanjutkan tentang adab-adab yang diajarkan oleh agama Islam kepada kita. Adab-adab yang dikumpulkan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada. Di antaranya dikumpulkan oleh Imam Al-Mardawi rahimahullah dalam tulisan yang singkat ini. Para jamaah sekalian yang tiang hormati, pembahasan pada kesempatan ini tentang ihtikarul quti wa ikramud dhaifi wal jari. Ihtikarul qut, masalah menimbun barang. Ya, ihtikarul qut, arak hubunganna kanca jual beli. Nimbun barang, nyimpen barang, nyebuk barang supaya harganya mahal padahal orang sedang membutuhkan. Nah, ini berhubungan kanca jual beli. Tetapi kenapa dimasukkan dalam pembahasan adab? Karena ini jelas berkaitan dengan adab. Adab seorang pedagang terhadap pembeli. Ya. Adab seorang pedagang terhadap pembeli. Kemudian nanti pembahasan ini akan dilanjutkan dengan ikramud dhaib, masalah memuliakan tamu, wal jari, dan memuliakan tetangga. Kita baca perkataan dari Al-Imam Al-Mardawi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, وَلَا تَحْتَكِرْ قُوتًا فَذَاكَ مُحَرَّمٌ وَفِي غَيْرِ قُوتٍ لَمْ يُحَرَّمْ بِأَوْكَدِ. وَلَا تَحْتَكِرْ قُوتًا, janganlah engkau tahtakir, menimbun. Dendek pe nimbun-nimbun, dendek pe nyimpen, nyebuk. Kutan, makanan pokok yang dibutuhkan oleh manusia. Fadzaka muharramun, karena itu adalah haram. Wa fi ghairi qutin, tetapi selain makanan pokok, nimbun selain makanan pokok, kata Al-Imam Al-Mardawi, lam yuharram bi aukadi, tidak diharamkan
menurut pendapat yang terkuat, kata beliau. Taib jamaah sekalian, hukum asal jual beli nono halal atau haram? Halal. Hukum asal jual beli halal berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, dan Allah menghalalkan jual beli, sebaliknya mengharamkan riba. Berarti hukum asal jual beli nono halal. Cuman ternyata ada jual beli yang keluar dari hukum asal. Hukum asalna halal, berarti lamun nasugul lekan hukum asal, apa hukumna? Haram. Hukum asal jual beli halal, lagu ternyata ada jual beli yang haram, keluar dari hukum asal. Tatkala dipelajari oleh para ulama apa sebab yang menjadikan jual beli itu haram padahal hukum asalnya halal, dipelajari oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil iyaraknu, dalil Al-Quran, dalil hadis dipelajari. Ternyata sebab yang menjadikan jual beli menjadi haram itu ada 3 sebabnya. 3. Yang pertama, az-zulmu, karena ada unsur kezaliman di dalam jual beli itu. Lamun jual beli di dalamnya ada unsur kezaliman, maka jual beli ini menjadi haram. Ini sebab yang pertama, ada unsur kezaliman. Yang kedua, ar-riba, ada unsur ribanya. Sedangkan yang ketiga, al-gharar, ada unsur ketidakjelasan. Ara yakna jelas penjual beli nono. Ini dia 3 perkara yang menjadikan jual beli menjadi haram. Pertama, gara-gara ada kezaliman pin dalam transaksi no, pin dalam akad no, ada kezaliman, maka ini bisa menjadikannya haram. Yang kedua, ada riba pin dalam akad jual beli no, maka dia haram. Yang ketiga, ada goror, ada ketidakjelasan. Ara yakna jelas, barangna yakna jelas, atau hargana yakna jelas. Ya. Miliki pembeli manok bangkuk tiang lah, beli na jipira KPK tiang lepas di satak wah. Apa PK ingin meli no, deal sepakat. Serah PK yang pesata terus beketuan PMB ke manok bangku no, angkan wah 2 minggu nek nasarauli. Nah ini goror, ketidakjelasan. Ini haram jadinya jual beli seperti ini. Ya nah jelas, barangnya tidak jelas. Itu dia 3 sebab yang menjadikan jual beli menjadi haram. Nah, ihtikar ini dia masuk pada sebab yang pertama, kezaliman. Ihtikar ini termasuk jual beli yang haram. Kenapa? Ada kezaliman di dalamnya. Pertanyaan apa yang dimaksud dengan ihtikar? Sekali lagi, pembahasan adab lagu berkaitan si masalah jual beli. Ihtikar para jamaah sekalian, ihtikar nono bahasa Arab, ya. Sehingga lamun tatulak timpa bahasa Arab, ihtikar itu artinya habsu asy-syai' lil ghala, menyimpan barang supaya dia mahal. Nono makna bahasa. Arti ihtikar secara bahasa, EP nyimpen barang kumbesara antik nama mahal laun. Ini secara bahasa. Lalu apa arti ihtikar menurut penjelasan ulama?
Ternyata ulama ta beda-beda pendapat mereka tentang makna ihtikar. Tetapi makna ihtikar yang paling kuat wallahu alam adalah nimbun barang, nyebuk barang fi waqtil ghala, tatkala sedang mahal. Jakarna mahal barang ini, itu nu tahu penyimpannya, itu nu tahu penyebuk ya. Apa mahal engkau? Beras. Beras. Nyimpen barang ketika sedang gola, mahal, disimpan. Padahal barang ini mimma yahtajun nasu ilaih, barang ini sangat dibutuhkan oleh manusia. Sangat dibutuhkan. Beras butuh kita, kebutuhan pokok ta. Ya. Kebutuhan pokok ta. Kenapa disimpan? Kenapa disimpan? Liyabi'ahu bisamanin akthar indashtidadil hajah. Karena dia ingin menjualnya dengan harga yang lebih mahal sebab dia tahu orang sedang butuh. Nana ihtikar. Ita nyimpen atau nimbun barang tatkala mahal, ya. Padahal barangnya ini ahlapu dengan meta, luwe dengan butuh, kan kita simpennya. Ternyata tujuan kita nyimpennya supaya kita ingin menaikkan harganya. Entoang kita dengan generani doang met ya. Datang dengan arak beras ke, ya narak angkan. Padahal pira karung kenil dalam. Ya. Bareh tatkala manusia sudah sangat butuh sekali, arak dengan datang arak beras ke, arak lagu amahalan ajina. Pira jina kintal enggak? 18, 1.800.000 amahalan nah kedi sekitar telu. Ya nama halan nah kedi ini ya. Toyib. Itu ihtikar. Ihtikar. Nah, ulama kita beda pendapat. Ihtikar ini di dalam apa dia terjadi? Lamun imam taitene apa dekah kutan khusus makanan pokok manusia. Lamun barang lain pesimpen dekat na butuh manusia, yang penting bukan makanan pokok, tidak ihtikar kata beliau di sini. Jelas pelunggu? Lamun beras simpen padahal dengan butuh serta hargana jakana mahal, lagu sengaja penyimpannya antik na tayak aji na malik. Ihtikar atau tidak? Ihtikar. Kenapa? Makanan pokok. Lagu lamun strawberry simpen Seda nanti, taib terubah ya. Apa ini? Buncis, makanan pokok ke buncis. Ya. Buncis simpen tatkala na mahal, ya. Antik na lebih mahal malik ajina. Menurut imam kita di sini bukan ihtikar. Kenapa? Bukan makanan pokok. Kata beliau. Ulama tak beda pendapat. Ya. Kenapa beliau mengatakan khusus makanan pokok? Karena beliau bermadhab Hambali. Ulama madhab Hambali mengatakan ihtikar yang haram khusus makanan pokok. Ulama madhab Hambali. Dan kebetulan imam tan ini Imam Mardawi ulama madhab Hambali. Makanya cocok beliau berpendapat seperti itu. Dan tiang pribadi tidak setuju dengan ini. Tiang pribadi, makanya sengaja tiang sampaikan saja. Lamun menurut Ida khusus makanan pokok. Kenapa beliau berpendapat khusus? Karena beliau bermadhab Hambali, dan madhab Hambali mengatakan khusus makanan pokok. Makanan pokok manusia. Lamun madhab Hanafi mereka mengatakan ihtikar yang haram adalah lamun berkaitan dengan makanan pokok manusia dan makanan pokok hewan.
Arak kan bembek kakenana 4 tahun. 4 tahun yang simpen ta misalkan, padahal enggak na makananna bembek nono. Ternyata itu yang kita simpan. Menurut mazhab Hanafi kena juga ini ihtikar, karena mereka mengatakan ihtikar nono makanan pokok manusia kanca makanan pokok binatang. Lamun Hambali khusus manusia. Pendapat yang ketiga yang terakhir yang tiang pribadi lebih condong kepadanya dan itu dikuatkan oleh banyak ulama, pendapat mazhab Maliki. Mereka mengatakan ihtikar itu haram di dalam semua barang yang dibutuhkan manusia. Yang penting kita butuh. Layak tatkala gempa no apa butuh hang teh? Terpal no duit dengan nyebu. Ya. Sampai ula tiang tatkala nono kanca beberapa batur mesen pen Surabaya. Jari bisnis jamak terpal no. Tuang dengan butuh sampai tatkala tiang menyalurkan bantuan, tatkala menyalurang bantuan timpak sopok gubuk layak makanan. Apa engkada penduduk gubuk nono? Ya kami butuh makanan. Imbutuhan kami apa? Terpal. Lagu ia sulit tatkala. Arak dengan berdagang lagu ajina. Mirip si ajin bit no. Mahal gati. Simpen disebut timbun. Ini juga termasuk ihtikar mazhab Maliki. Ihtikar kata mereka. Kenapa? Butuh orang. Tatkala corona apa yang ditimbun? Masker. Ya, lelahta meta masker no. Datang timpa apotek arak masker tidak ada. Ya imbutuh hangta. Ihtikar yang haram menurut mazhab Maliki. Apa aja imbutuh hang nasi manusia dan itu yang kita sembunyikan padahal sedang mahal harganya, manusia kesulitan mencarinya, itulah ihtikar yang haram. Dan tiang pribadi condong kepada pendapat ini, kepada mazhab Maliki. Ya. Yang penting manusia sedang butuh barang itu. Jelas jemaah sekalian? Baik. Kata beliau di sini, fadzaka muharramun wala tahtakir qutan. Jangan berbuat ihtikar, dendek penimbun-nimbun barang. Kenapa? Fadzaka muharramun, itu hukumnya haram. Nah, pelungguh dengarkan apa hubungannya ihtikar nene kanca adab, kanca akhlak. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa, ya pada jilid yang ke-28, beliau mengatakan, fa innal muhtakira, orang yang berbuat ihtikar, huwa alladhi ya'midu ila syira'i ma yahtaju ilaihi nas, adalah orang yang sengaja membeli barang yang dibutuhkan oleh orang banyak. Lamun ida melija mampu ida duit kepeng dah. Setelah dia beli dalam skala besar, beli terpal sebanyak-banyaknya, beli masker sebanyak-banyaknya, beli beras sebanyak-banyaknya. Setelah itu fayahbisuhu anhum, lalu dia simpan barang itu. Luik dengan datang meta arak ke masker ya narak, arak ke beras ya narak, arak ke terpal ya narak, padahal penok li dalam. Wa yuridu igla'ahu alaihim, karena dia ingin menjadikannya lebih mahal lagi. Kata beliau, wa huwa zalimun lil khalqil mushtarin, orang yang seperti ini zalim kepada manusia. Ini kaitan dengan akhlak. Zalim timpa manusia. Ya. Ahlapu ta butuh mangan. Ya na sebagian doang. Lagu tatkala dengan ketu-kete meta beras paran ta ya nara, padahal duit tujuan ta apa? Anti na mahalan malik gentane ka ngaji. Ihtikar. Zalim yang seperti ini.
Karena dia zalim, lamunna terjadi hal seperti ini jamaah sekalian, walihadza kana liwaliyil amri an yukrihan nas, maka penguasa pemerintah harus turun tangan. Siapa yang berbuat ihtikar, maka dia dipaksa oleh pemerintah ala bai'i ma indahum biqimatil mithli inda daruratin nasi ilaih. Dia dipaksa menjual barang itu dengan harga normal. Lagu ai turun tangan pemerintah. Pemerintah turun tangan. Ya. Cukup ke RT turun tangan. Sang mun RT sang ya ada dengar ya. RT sang si dengan nenek sang ya ada dengar yang kat RT no. Apalagi RW ya. Sang ula ruana Pak Camat turun tangan atau lebih tinggi Pak Bupati turun tangan. Harus pemerintah. Hukum asalnya jamaah sekalian tidak boleh menetapkan satu harga, tidak boleh. Pemerintah tidak boleh menetapkan satu harga untuk dijadikan patokan, ya hukum asalnya. Paham pelungguh P? Hukum asalnya ya ada kanggo pemerintah ngena ayai mele berdagang beras ya ada kanggo lebih lekan 1.500.000. Hukum asalnya pemerintah tidak boleh membuat harga seperti ini. Ya. Karena berhak rubah harga nono siapa? Allah Subhanahu wa taala. Layak pen zaman Nabi alaihi salatu wasallam terjadi harga barang yang mahal di kota Madinah. Ahlapuna mahal. Datang para sahabat, ya Rasulullah galatil as'ar, wahai Rasulullah ahlapuna barangno mahal, fasair lana, tolong buatkan harga tertentu wahai Rasul, jadi patokan ahlapu pedagang. Pepiang kita petentuang kita harga tertentu dari patokan semua pedagang. Wahai Rasul, padahal Nabi pada saat itu pemimpin tertinggi, pemimpin agama sekaligus pemimpin dunia, pemimpin negara. Lagu apa dekat Nabi SAW? Innallaha huwal musa'ir. Allah yang menentukan harga. Inurun naikkan harga nunu siapa? Allah. Bagaimana cara Allah menurunkan harga dan menaikkan harga? Cara Allah menurunkannya adalah dengan hukum pasar engkat denganmu. Lamun nalui barang kumbi harga na? Mudah ya. Gitu cara Allah. Lamun nah kedik barang kumbi jarina mahal ya. Itu sudah Allah yang tentukan. Lagu lamun ayai memanfaatkan barang yang langka, melakukan ihtikar, maka boleh pemimpin turun tangan saat itu. Jelas ya ini? Baik. Cuman ihtikar yang haram itu syaratnya 3. Nimbun barang iharam nono syaratnya 3. Pertama, sengaja nimbun untuk menyulitkan manusia. Sengaja nimbun untuk menyulitkan manusia. Kemudian yang kedua, sengaja nimbun untuk menaikkan harga. Lagu misalkan EP panen pen bangket, panen padi, panen beras. Nah, setelah EP panen mau EP misalkan 5 ton, mau EP panen 5 ton. Setelah nono simpan pepin bali, gin jari aparna, gin pekakan kanca keluarga ampe, gin jari sangompe kanca keluarga ampe. Boleh tidak yang seperti ini? Boleh, karena dia tidak ada niat untuk memahalkan harga, tidak ada niat. Ya. EP misalkan pen zaman corona meli masker 10 kotak. Lagu simpen pepin balik tujuan pe gen pe kadu kanca keluarga pe. Karena ya petuangnya sampai tahun berapa corona ini. Akhirnya lelah ta meta ya masker no, akhirnya simpen pe 10 kotak di rumah. Boleh tidak seperti ini? Boleh. Syarat yang kedua ihtikar itu haram, nyimpen untuk menjadikannya lebih mahal. Ini yang tidak boleh. Untuk dijual supaya lebih mahal lagi. Sedangkan syarat yang ketiga berkaitan dengan barang
yang dibutuhkan oleh orang, berkaitan dengan barang yang dibutuhkan oleh orang. Taib. Nono ya para jemaah sekalian, tentang masalah ihtikar. Jadi ihtikar ini berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan adab. Ya. Kita lanjutkan. Jadi beliau mengatakan wala tahtakir qutan, jangan ihtikar qutan, makanan pokok manusia. Wah, sebutan yang tes bro bahwasana ihtikar ini pendapat yang terkuat, tidak khusus makanan pokok manusia. Ahlapuk barang yang dibutuhkan manusia. Ya. Baik. Fadzaka muharramun, itu haram. Wa fi ghairi qutin, selain makanan pokok, lam yuharram, tidak haram, kata beliau. Kenapa beliau berpendapat seperti ini? Yang sampaikan sekali lagi, karena beliau bermadhab Hambali, dan menurut madhab Hambali ihtikar si haram khusus makanan pokok. Tapi sekali lagi pendapat ini wallahu alam tidak terlalu kuat. Wa yushratu lit tahrim, dan disyaratkan supaya dia haram. Kapan ihtikar itu haram? Tadyiku mushtarin, untuk menyulitkan pembeli. Lagu lamun barang no luwe ngelanyat misalkan, terus simpan pepin balik kanggu gitu ya. Kanggu. Itu ngelanyat beras no, itu ngelanyat terpal no, bau penyimpan. Lagu nengka jakan langka. Beras no langka gitu luwe. Langka. Luwe atau harga doang mahal. Sebenarnya paling ini sih harga no. Karena yah kedi ampun mahal. Baik. Tadi kumushtarin, menyulitkan pembeli. Alan nasi fi waqtin syadidin muajradi, menyulitkan pembeli alan nas, manusia, fi waqtin syadid, di waktu syadid, kesulitan. Muajradi, yang sangat-sangat sulit. Para sebagian ulama mengatakan di waktu barang itu mahal. Itu no langan tanimbun tatkalana mahal. Lagu lamun tatkalana murah barang no, tatkalana murah kanggo penimbun kanggo. Termasuk entah nengka gas. Langka tuh ya gas. Ya, baik. Beberapa waktu yang lalu lah bega repot tameta ya. Tiang lalu timpa toko warung ini kosong, warung tono kosong, warung tono kosong. Ya, akhirnya nyinggak tiang pentetangga. Nyinggak gas, tong gas. Ya. Nah, gas endah lamun tatkalana langka, tatkalana sulit, tatkalana mahal, itu no langan tanimbunnya melinta genekang harga, maka ini ihtikar yang haram juga. Intinya semua barang yang dibutuhkan manusia. Wa min ghairi idrarin, tetapi kalau tidak memudaratkan, falaisa muharraman, maka tidak haram. Kamudakhirin fir rukhsi, seperti orang yang muddakhir, menyimpan fir rukhsi, tatkala harga murah. Dza naf'in, sesuatu yang bermanfaat dia simpan. Ishhadi, saksikanlah ini dibolehkan. Ya, lamun tanyimpan tatkala barang murah, itu no langan penimbunnya tidak jadi masalah. Tatkala na murah, kumbenan pun na murah ngelanyat lui. Ya. Berarti lamun stroberi atau tahu ihtikar deh. Embus ya. Ya. Tiang endah lamun nara nitip stroberi lekan itu, misalkan 2 jelo dong balik. Ya tahu jauh ya wah. Ya tahu alhamdulillah stroberi ini selamat lekan ihtikar. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nono ya jemaah sekalian. Jadi ini sebenarnya kaitannya kanca jual beli, lagu masih ada hubungannya kanca adab. Kenapa? Orang yang melakukan seperti ini dia menzalimi manusia. Menzalimi manusia. Ya. Baik. Berikutnya kita pindah pembahasan adab yang lain tentang ikramud dhaif, memuliakan tamu. Beliau mengatakan wa dhaifaka akrimhu wa ajil qira'ahu wa kul marhaban fi dha bi Ahmad faqtadi. Wa dhaifaka, dan tamu Anda, tamu mpe, akrimhu, muliakan dia,
Wa'ajil, segerakan qira'ahu. Qira' nono adalah makanan yang kita suguhkan untuk tamu. Qira' arna. Ya. Namun dengan Arab bedeang istilah khusus, makanan insugulang ta untuk tamu arna qira'. Jadi di sini beliau mengatakan tamu penono akrimhu, muliakan dia. Apa hukum memuliakan tamu? Hukum memuliakan tamu pendapat yang terkuat disebutkan oleh Imamul Khattabi, begitu pula Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad, begitu pula Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Hukum memuliakan tamu itu 3 hukumnya. Pertama, wajib. Piranna wajib ahjeluah kelem. Lamun arak tamu nginepin balimpe, maka sejelu sekelem nono wajib pemuliayang dia. Wajib. Ya. Kumbe cara pemuliayang dah jeluah kelem nono pe berusaha menangida pelayanan dengan semaksimal mungkin. Ya nara misalkan jus pen bali sugul le pemeta ya jus no timpa warung-warung ada jus ke, ada tamu soal pen bali. Ini wajib sehari semalam. Ya. Taib. Sedangkan sunnah penjelu kedua kanca jelu ketelu. Sunnah. Bagaimana bentuk sunnahnya? Lamun dah nginep sampai telu jelu, iwajib pe maksimal, iwajib pe bui-buian wah kah? Layanin ni dah pira jelu? Jelu kelem iwajib no. Lamun jelu kedua, jelu ketelu je apa je arak pen balik wah. Jelu kedua kan je ketelu. Lebih lekan telu jelu, lamun pemele menang ida sila, lamun niat je sila endah. Siapa yang mengatakan seperti ini? Kita akan bacakan hadis dari riwayat Bukhari Muslim dalam kitab sahihnya. Subhanallah, telu jelu kita doang 5 jam doang lah piran kayak gini ulik dengan ini tuang kita repot dan seterusnya. Ini telu jelu. Dan itu kebiasaan mereka orang Arab. Makanya dikatakan oleh sebagian ulama, kenapa Nabi terakhir itu dari orang Arab? Kenapa Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam, kenapa beliau itu dari orang Arab? Ada salah seorang ulama kita, dia mengatakan, saya cari jawabannya bertahun-tahun, setelah itu insya Allah saya baru temukan sekarang, kata dia. Kenapa? Karena orang Arab itu dia punya 2 sifat yang tidak dimiliki oleh selain mereka. Yang pertama adalah as-sidqu, jujur luar biasa orang Arab. Dengan Arab, arian mati ketimbang lelekak. Jujur luar biasa. Dan yang kedua, al-jud, dermawan, murah hati, luar biasa. Luar biasa dermawannya orang Arab. Sedangkan agama ini ada 2 unsurnya. Yang pertama hubungan dengan Allah, dan yang kedua hubungan dengan manusia. Hubungan dengan Allah itu dibangun di atas kejujuran. Hubungan dengan sesama manusia dibangun di atas kedermawanan. Tak tahu kita batur. Makanya Nabi terakhir itu diangkat dari orang Arab. Jadi dengan Arab ini, lamun arak tamu datang, bahkan tamunya tidak dikenal. Tamu no ya ada kenal ya. Yang penting kita ada datang timpa balenda ya ada kenal. Pesila ada tinduk nande yang telu jelo telu kelem. Setelah telu jelo telu kelem baru ada berketuan IKP. Ini orang Arab. Seperti yang pelungguh pernah dengarkan kasusnya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari datang dari negeri Yaman. Abu Dzar Al-Ghifari ini datang dekat negeri Yaman. Datang timpa kota Mekah untuk mencari laki-laki yang bernama Muhammad yang mengaku diri jadi nabi itu. Karena
Ternyata berita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini nyebar ke sana kemari. Akhirnya Abu Zar kirim dah semeton dah adinda coba EP lalu timpak Mekah petang kita berita, carikan kita berita tentang laki-laki itu. Berangkat adiknya. Setelah beberapa waktu adiknya pulang. Apa kata adiknya? Masya Allah, orang itu luar biasa. Dia menganjurkan orang berakhlak mulia dan seterusnya. Abu Zar semakin penasaran. Apa kata Abu Zar? Saya tidak cukup dengan berita darimu, saya harus ketemu langsung. Langsung Abu Zar nyiapang bekal. Sebelum berangkat apa kata adiknya? Kakak, lamun pe sampai pin kota Mekah, hati-hati bertanya tentang Muhammad itu. Jangan sembarangan bertanya. Kenapa? Penduduk Mekah sedang menjadi musuh dia. Lawan tahu-tahu beketuan ni pipin Abu Jahal kan repot. Bikin ngernin Muhammad makin tiang anu. Repot. Abu Jahal musuhnya, Abu Lahab musuhnya, Abu Sufyan musuhnya, Umayyah bin Khalaf musuhnya, Ubay bin Khalaf musuhnya. Duit lalu musuhnya pin kota Mekah. Hati-hati. Berangkat Abu Dzar Al-Ghifari lekan Yaman nganti bekal secukupnya. Ternyata bekal dah buik pin tengah langan sampai pin Mekah jamaah sekalian. 1 bulan Abu Dzar tidak berani bertanya. Padahal bekal sudah habis. Enggak nak kadunda ngisi tianda ngenem air Zam-Zam. Dan Nabi SAW bersabda, Ma'u Zamzam ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Air Zam-Zam bisa menjadi pengganti makanan dan bisa menjadi obat. Makanya disebutkan oleh para ulama, di antara sahabat yang gemuk adalah Abu Dzar gara-gara air Zam-Zam. Ya, jemaah lamun pe umrah, nah, aku urus surana tiang kekuatan yang namanya Zam-Zam. Insyaallah manfaatnya luar biasa. 1 bulan Abu Dzar ini enggak berani bertanya. Ternyata diperhatikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, siapa orang ini? Bukan orang Mekah. Kesana kemari, kemudian minumannya air Zam-Zam. Akhirnya Ali bin Abi Thalib mengatakan, wahai laki-laki, ayo datang ke rumah saya. Ayo datang. Telu jelo, telu kelem tidur di rumahnya Ali, dikasih makan, dan Ali tidak bertanya siapa anda, kemudian apa keperluan anda, tidak bertanya. Telu jelo, telu kelem, bilang mangan. Setelah telu jelo telu kelem baru Ali mengatakan, ai kepe. Abu Dzar takut. Jangan-jangan nenek musuhnya Muhammad ini. Siapa engkau? Setelah ditenangkan oleh Ali bin Abi Thalib baru dia cerita, sebenarnya saya datang dari Yaman mencari seorang laki-laki namanya Muhammad karena saya dengar berita dia seorang nabi. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Tepat langan pe beketuan ini. Dipertemukan dengan Nabi SAW kemudian masuk Islam. Jadi maksud tiang telu jelo telu kelem cara mereka memuliakan tamu. I wajib no jelo pira? Jelo pertama kelem pertama. No wajib no. Pe buik-buikan. Ya. Pe pengangak wah kulkas pe no. Jelo pertama sila. Lagu lamun jelo kedua jelo ketelu apa je iara wah. Ya. Apa aja iara. Lamun dah berketuhan, lah jelo pertama aja manuk. Apa aja iara wah peka tambah narane Jawa. Taib. Lebih daripada itu jelo keempat ya lamun pemelenya de ida sila, lamun pemele murah ida sila. Taib. Karena dia sudah 3 hari sudah dapat haknya. Hari yang keempat, yang kelima apalagi terserah pelungguh. Mau tetap dilayani silahkan, mau disuruh pulang juga silahkan. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim dari seorang sahabat yang bernama Abu Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu an. Apa kata dia? Sami'at udhunaya, kedua telingaku mendengarkan. Wa absarat aynaya, kedua mataku melihat. Hina takallama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini. Berarti Abu Shuraih betul-betul nyimak hadis ini. Kedua telinga saya mendengar, kedua mata saya melihat tatkala Nabi menyampaikan hadis ini. Apa hadisnya? Nabi alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu jaizatahu."
Siapa yang mengaku diri beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus memuliakan tamunya, dia berikan tamunya jaizah. Apa arti jaizah nono? Bui-buian. Apa kata Abu Shuraih Al-Khuzai? Wa ma jaizatuhu ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, apa maksudnya bui-buian di sini? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yaumun wa lailatun, satu hari satu malam. Wadiyafatu thalathatu ayyam, adapun lebihnya itu 3 hari. Fama kana wara'a dzalik, lebih dari 3 hari, fahuwa sadaqatun alaih, kalau pelungguh ngasih maka itu sedekah biasa. Ya, ini dalilnya kata para ulama. Pira jelo? Nah, iwajib nu jeluh kelem. Isunnah nu jelo kedua jelo ketelu. Ya, adapun lebih lekan nunjuk pilihan pewah. Pilihan pe. Baik. Cuman timbul pertanyaan, siapa tamu yang wajib untuk dimuliakan? Ai tamu wajib genta muliayang. Para ulama menyebutkan tamu yang wajib dimuliakan adalah ad-dhaiful mujtaz atau ad-dhaiful musafir, tamu musafir. Nono iwajib pemuliayang 1 hari 1 malam, lebihna 2 jelo 3 jelo sunnah. Ini tamu musafir, yakna batur dekat balik. Ya, sembalun apa ini? Bumbung. Lamun itono pen berugak mujur. Arak misalkan datang batur lekan lawang kete. Ya. Bau pe suruh dah ulik langsung. Pengkura ke ulik epe bau. Ya. Kenapa? Bukan dia tamu yang wajib dihormati, bukan. Bukan dia. Kenapa? Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, seandainya semua orang wajib dihormati yaitu tamu, dekat balik mesti jadi tamu dan seterusnya, maka repot hidup ini. Kenapa? Karena memuliakan tamu hukumnya apa? Wajib. Balui kita berdosa jarina. Datang ita lah mai angan pe pesara nyugulang kupi padahal tamu ita suruh awampe miak balik. Tamu musafir. Tamu musafir datang misalkan ada sahabat pelekan Mataram misalkan datang ke teh. Musafir. Ya, datang ke teh. Silahkan muliakan dia. Gentiang nindo dekah pila jelo penindo telu kelem, silahkan muliakan. Ini tamu musafir. Iya. Lagu lamun dekat Bali boleh disuruh berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Tatkala para sahabat datang timpa balin Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi alaihi salatu wasalam ida nyuruh sahabat ule. Luwena sahabat datang timpa balin Nabi alaihi salatu wasallam padahal berdeketan. Nabi malu mengatakan pulang. Akhirnya Allah yang ngasih tahu sahabat, wa in qila lakum irji'u farji'u, kalau kalian disuruh pulang sana, kata Allah. Nabi malu alaihi salatu wasallam, Nabi malu. Akhirnya Allah yang langsung menurunkan ayat ini. Kenapa? Innallaha la yastahi minal haq. Allah tidak malu terhadap kebenaran. Yang penting benar Allah sampaikan. Wa in qila lakum irji'u, lamun dasuru pe ule farji'u pe pada ule. Nenek tamu dekat balik. Tamu dekat balik, tamu musafir no yang kita maksud di sini itu tamu musafir. Jadi alhamdulillah ya berat lalu hidup teka. Ya. Baik. Wa dhaifaka akrimhu wa ajil qira'ahu. Ya, muliakan dia. Di antara cara memuliakan jemaah sekalian, di antara cara memuliakan tamu, bukan hanya dengan mengeluarkan makanan. Di antara cara memuliakan tamu adalah ajak dia melakukan kebaikan. Ajak dia melakukan kebaikan dan jangan ajak dia melakukan kemaksiatan. No cara tamu muliayang tamu. Kadang tamu datang timpa balinta, wah azan pen masjid lagu tetap. Ya namanya idapta genejak tamu no lalu timpa masjid. Ya. Jadi sering tiang ingatkan jemaah sekalian,
Mudah-mudahan kalau di sini tidak ada. Ya, di sebagian tempat yang lihat ada sebagian jamaah wah azan pen masjid lagu arak tamu dekat balik. Ya, atau tamu beda gubuk datang timpa. Subhanallah. Tetap ngerawas padahal orang sedang sholat ini. Apa kata beliau? Nah, nama idap tagin ngenang tamu no. Pernah tiang melihat video Raja Saudi, tiang lupa raja yang mana ini, apakah Raja Malik Abdul Aziz ataukah Malik Fahad, tiang agak lupa. Kebetulan saat itu ada tamu presiden dari negara lain datang. Timpa Saudi. Ada videonya. Tamu presiden datang timpa Saudi. Tiba-tiba terdengar azan, apa kata Raja Saudi? Kita stop dulu karena saya harus sholat. Aita munda presiden. Ini aja kadang bareng ta nambah pen bangket. Bareng ta harian pen bangket. Namanya idap ta ngenang dengan salat jam. Subhanallah. Ini presiden ngenang-ngenang dah si Raja Abdul Aziz ditinggalkan. Kenapa? Panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita seperti orang munafik. Allah sebut dalam Al-Quran, yastakhfuna minan nas. Orang munafik itu malunya luar biasa kepada manusia. Wala yastakhfuna minallah, tapi mereka tidak malu kepada Allah. Itu orang munafik punya sifat. Yastakhfuna minan nas, malu ila luar biasa timpa manusia. Wala yastakhfuna minallah, tetapi tidak malu, tidak ila kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan. Ya. Ajak dia. Kemudian juga di antara cara muliakan tamu, jangan ajak dia berbuat maksiat. Ya. Kumbe model berbuat maksiat nengka, wah tokol tamu no, langsung penggasap kantong pe. Angkan enggak, na merek rokok no nih. Ya narai mahalan. Ini jangan dikeluarkan. Maksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Baik ya. Wa'ajjil qira'ahu, segerakan. Sebagian ulama menyebutkan wa'ajjil, segerakan qira'ahu, suguhan makanannya, minumannya. Wallahu alam, ya sebagian ulama mengatakan tidak dianjurkan bertanya kepada tamu gen pengen nama apa ki. Tidak dianjurkan. Pesugulah muhya. Setelah nasugul pegita ida. Oh, ternyata ada saran nyentuh ya, baru ditanyakan. Ini pendapat sebagian ulama, di antaranya Syekh Ibn Utsaimin. Kenapa? Berdalil dengan kisahnya Nabi Ibrahim tatkala didatangi oleh tamu malaikat. Malaikat datang timpa Nabi Ibrahim sebelum malaikat pergi ke negerinya Nabi Lut untuk menghancurkan negeri Nabi Lut gara-gara umatnya Nabi Lut melakukan homoseksual. Mentelah juluk malaikat ini timpa Nabi Ibrahim. Mereka datang dalam bentuk manusia, bahkan anda tamu biasa si Nabi Ibrahim. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Langsung Nabi Ibrahim menyembelih seekor anak onta, disembelih oleh Nabi Ibrahim. Atau seekor anak sapi disembelih oleh Nabi Ibrahim. Ya dasar berketuan apa yang PKK langsung sembelih. Setelah nono beru suguhang dah. Lagu ternyata nasara nyentuh ya si tamu ini. Kenapa? Malaikat tidak makan, tidak minum. Maka Nabi Ibrahim Allah ceritakan dalam Al-Quran surah Az-Zariyat, ala ta'kulun, apakah kalian tidak mau makan? Baru mereka jelaskan, kami nenek malaikat, tidak makan, tidak minum. Jadi dari sini sebagian ulama mengatakan tidak termasuk adab tabakatuan apa ke gen penem. Kupi ke teh ke dua anak pe seduh. Kupi kan teh no lamun ada meleng enam ya bae pe bare. Dua anak pe seduh. Ini kata sebagian ulama kita. Ya. Subhanallah ya. Wa'ajjil qira'ahu, segerakan makanannya. Wa qul marhaban fi dha bi Ahmad faqtadi. Wa qul, katakanlah tatkala tamu datang katakan marhaban. Marhaban nono lamun bahasa anta selamat datang. Ya. Selamat datang. Tapi tentunya setelah tamu mengucapkan
salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Pelungguh jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban. Sila, selamat datang. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam beliau pernah menjadi tamu di rumah seseorang, kemudian beliau disambut oleh tuan rumah dengan ucapan marhaban ahlan wa sahlan, selamat datang. Fidha, di dalam adab tersebut, bi Ahmada, kepada Nabi Ahmad. Siapa Nabi Ahmad? Nama lain dari Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Nabi alaihissalatu wassalam pen dalam kitab Injil aranda Ahmad. Aranda Ahmad. Ya. Lagu lamun pen dalam kitab Taurat nama beliau Mutawakkil. Al-Mutawakkil. Nabi pen dalam kitab Taurat Mutawakkil. Adapun di dalam kitab Injil Ahmad, pen dalam Al-Qur'an Muhammad dan Ahmad. Ya. Makanya dikatakan di sini adab ini siapa yang kita ikuti adab memuliakan tamu ini? Bi Ahmada, kepada Nabi Ahmad, faktadi, ikutilah beliau. Contoh beliau dalam masalah ini. Ya, Nabi Ahmad. Wa ya'rifu haqqad dhaifi kullu mu'aliji. Wa ya'rifu, dan yang bisa mengetahui haqqad dhaifi, hak tamu. Ya. Siapa yang bisa mengerti hak tamu? Siapa yang bisa paham hak tamu? Kullu mu'alijis safar, orang yang sering safar. Mutilul jawbi fi kulli fadfadi, mutilul jawb, yang melakukan perjalanan jauh, fi kulli fadfadi, di daerah-daerah yang luas. Lamun pegirang safar je, itu no langan pesadar ternyata penting sekali memuliakan tamu ini. Kumbena karena tatkala enta safar kadang bue bekal ta. Coba luwe dengan tatkala safar no, misalkan tatkala lalu timpak Jawa terus bue bekal dah apa degah. Coba narak batur teh pen Jawa ndi. Ya nanggeti lalu angkun ta safar ni bue bekal arak ginta datengin bue anu. Jadi kita akan sadar tentang pentingnya adab ini kalau kita sering safar. Lagu lamun ya tawah safar aja, justru lamun bahasan tiang le bawa simo. Pada ki simo itu kita ida kuat datang. La ilaha illallah, ida diri. Simo itu lagu lamun tak kuat safar aja itu no langan tak paham ternyata penting sekali adab ini. Ya. Mutilul jauh, melakukan perjalanan jauh, fi kulli fadfadi, di setiap fadfadi. Fadfadi itu adalah tempat-tempat yang luas, lalu timpak Jawa, lalu timpak Kalimantan, seterusnya. Ya. Ada salah sopo jamaah ta nekat tidak lalu timpak Kalimantan, padahal ya nara pengalaman dah sama sekali nekat tidak lalu ketemu. Ya. Setelah beliau pulang beliau cerita, nah sampai di tono terlunta-lunta saya, kata beliau. Dan pada saat itu saya berharap seandainya saya punya teman di Kalimantan ini. Jadi orang yang seperti ini paham dia tentang bagaimana pentingnya memuliakan tamu. Kita ambil dua kalimat lagi. Fala khaira fi man la yudayyifu hakadha. Fala khaira, tidak ada kebaikan. Fi man, pada seseorang, la yudayyifu, pada seseorang yang tidak memuliakan tamu, yang tidak menjamu tamu. Ini tidak ada kemuliaan, tidak ada kebaikan. Hakadha, seperti ini, ruwiya musnadan, yang diriwayatkan secara sanad, an khairi hadin, dari pemberi petunjuk yang terbaik, Muhammadi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi wasallam mengatakan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak memuliakan tamu. Yang terakhir, ala qatalallahu al-bakhila li dhannihi, ala, ketahuilah, qatalallah, semoga Allah memerangi. Subhanallah, menunjukkan wajibnya memuliakan tamu. Sampai Imam Al-Mardawi ngete model doa anda. Doa bagus atau buruk ini? Doa buruk. Qatalallah, semoga Allah memerangi. Al-bakhila, orang yang pelit, li dhannihi, gara-gara pelitnya. Pelit kepada siapa? Pelit kepada tamu. Ya. Pelit kepada tamu.
Luwe sebenarnya di dalam pen kulkas luwe dan seterusnya. Lagu pelit. Kata beliau, semoga Allah memeranginya. Ya. Dan sebenarnya sifat pelit ini bukan hanya kepada tamu. Semua sifat pelit itu buruk. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang Allah jaga dari sifat pelit, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Sifat pelit ini kurang bagus. Ya. Sifat pelit ini kurang bagus. Lamun narak pendiri kita, maka segera kita lawan dia jemaah sekalian. Sifat pelit ini. Lamun kita ngaji sunnah masih, ini kita masih pelit. Ya. Ini bukan hanya sudah ngaji sunnah ya. Bahkan sebagian ulama disebutkan ada sebagian ulama yang punya, yang Allah uji dengan sifat pelit. Ada sebagian ulama. Bahkan bukan hanya ulama, sahabat Nabi ada yang Allah berikan ujian pelit. Siapa? Abu Sufyan. Si angkun pelit dia sampai pelit timpa anak awanda. Makanya dalam hadis riwayat Imam Muslim, datang istrinya Abu Sufyan, Hindun, ngelapor timpa Nabi SAW, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih. Wahai Rasulullah, semama tiang Abu Sufyan pelitnya luar biasa. La yu'tini min malihi ma yakfini wa waladi. Nafkah yang dia berikan tidak pernah cukup. Ada seseorang pernah mengatakan kepada tiang, Ustaz, bagaimana cara saya menasihati istri saya? Istri saya ini banyak sekali tuntutannya, kata beliau. Masya Allah. Saya katakan sabar dan seterusnya. Setelah tiang kasih nasihat, baru tiang tanya, mohon maaf, berapa nafkah yang dikasih? Kata dia, saya sudah kasih 300 dalam 1 bulan. Sudah cukup. Sudah cukup ini, terutama zaman kita 300 dalam 1 bulan. Harusnya saya tanya dulu dia, baru kasih nasihat. Tadi saya kasih nasihat, sabar ya, hadapi istri dengan baik. Ternyata dia penyebabnya. Jadi Hindun datang mengatakan, ya Rasulullah, semama tiang pelitnya luar biasa. Nafkah untuk saya dan anak saya tidak pernah cukup. Tidak pernah cukup. Ya. Makanya dikatakan syahih. Syahih nono lebih tinggi ketimbang bakhil. Pen dalam bahasa Arab, pelit nono luwe sebutanna. Ada bakhil, lamun bahasa anta dah bakhil, pelit. Lagu lamun syahih nenek je pelit tingkat atas. Lamun bakhil pelit timpa dengan. Lagu timpa diri dah kanca keluarga anda je luar biasa. Lagu timpa dengan je pelit. Lamun syahih nenek je sampai keluarga pun pelit. Itu syahih. Dan Hindun menggunakan kalimat itu, wahai Rasulullah, Abu Sufyan itu syahih, pelit. Luar biasa. Apakah boleh saya mengambil hartanya diam-diam untuk mencukupi nafkah saya? Kata Nabi SAW, khudhi min malihi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Silahkan ambil dari hartanya diam-diam, tetapi bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Ini hadis ini harus dihafalkan oleh ibu-ibu ya. Hadis ini, silahkan ambil tetapi dengan cara yang baik. Apa maksudnya dengan cara yang baik? Cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ya kepe jauh harta anda, kepe yang semama pe, kemudian kadung pe beli emas, kadung pe beli tondang, kadung beli, bukan, untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi sifat pelit ini ujian. Kadang ada orang-orang mulia tetapi Allah berikan dia ujian ini. Sahabat ini Abu Sufyan, sahabat. Ya, di antara ulama yang Allah uji dengan sifat pelit, Al-Imam Abul Aswad Ad-Du'ali, ulama yang pertama kali menulis ilmu nahwu. Allah berikan dia ujian sifat pelit. Maka lamun nara intina, lamun nara sifat pelit pendiri kita berusaha lawan, karena Allah mengatakan siapa yang Allah lindungi dari sifat pelit fa ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Harus terpaksa diri. Ya. Falid dhaifi rizqun wasilun lam yuzahhadi. Falid dhaif, karena untuk tamu itu rizqun, ada rizki wasilun yang Allah sampaikan untuknya, lam yuzahhadi, tidak dikurangi. Apa maksudnya? Makanan insade pe timpa tamu pe datang, rizki tamu itu. Rizki tamu no.
Lagu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan rizki tamu tersebut melalui perantara pelunggu. Aduh, ngurangin rizki entah doang tamu. Tidak dikurangi. Lam yuzahadi, tidak dikurangi. Rizki impe yang berkurang. Gara-gara insu gulang pe untuk tamu. No, kenapa? Insu gulang pe no rizki siapa? Rizki tamu. Cuman melalui perantara IP perantara. Lam yuzahadi, tidak dikurangi sedikit pun rizki pelunggu. Tidak dikurangi. Ya. Taib. Itu dia para jamaah sekalian. Dua adab yang berkaitan dengan masalah ini. Adapun adab yang ketiga, memuliakan tetangga, ini panjang sekali beliau sebutkan di sini. Insyaallah nanti kita akan bahas mungkin setelah Ramadan atau yang misalnya. Wallahu taala a'la wa alam. Tiang yang maaf atas segala kurangan, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Jelas ya PK? Taib. Ya. Ada yang berketuana? Sila. Yang kan ya repotnya adatnya pen Indonesia ya. Adatnya pen Indonesia nono rata-rata ngatur keuangan siapa? Ibu-ibu. Padahal menurut agama kurang bagus. Sila pelungguh baca Al-Quran surah An-Nisa. Di awal-awal surah An-Nisa Allah mengatakan wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum fiha qiyama. Jangan kalian berikan wahai laki-laki jari semama, kalian laki-laki jangan berikan harta kalian kepada sufaha. Mohon maaf ibu-ibu, nenek bahasa Al-Quran. Jangan berikan harta kalian kepada sufaha. Apa arti sufaha? Orang yang kurang akal. Mohon maaf ibu-ibu, bahasa Al-Quran. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, kata beliau yang dimaksud sufaha di sini an-nisa was-sibyan, wanita dan anak-anak kecil. Jangan mereka yang pegang. Musuh ibu-ibu nono apa? Diskon. Asal ada kabar diskon ya la ilaha illallah. Ini bahasa Al-Qur'an. Cuman kumbe kita dahta nenek wah adat wah kah? Ya. Lamun pen Saudi ja tidak. Lamun dengan Arab ja dikasih. Ini untuk 1 bulan misalkan, ini 5 juta untuk 1 bulan, silahkan diatur. Cukup tidak cukup atur dia. Itu caranya orang Saudi. 5 juta aja duit deh. Aduh, duit. Duit lalu bayar kasih PK 5 juta. Nih 5 juta bulan. Silahkan piatur ya, jari belanja dapur, jari belanja apa. Lamun narak sisanya terserah. Nanti bulan depan saya kasih lagi 5 juta. Seperti itu. Iya. Jadi nono ya, memang susah karena ini adat kita. Jadi buat serahta timpat tunina no. Ya. Piran tenengkek kepeng pas na buat bensin tah enggak ana wah. Buat bensin je mulai intang kete. Ya. Wah adat ta wah adat ta. Ya. Dan ini tidak berdosa sebenarnya, tidak berdosa, tetapi dia kurang bagus dari segi etika. Ya, etika ini. Lagu sang sulit lalu niru dengan Arab, kecuali lamun 5 juta bulan je insyaallah. Ibu-ibu insyaallah setuju. Setuju apa ibu-ibu? Nah. Baik. Baik. Di sana 15 tahun yang lalu, di sini ada pertanyaan. 15 tahun yang lalu sebelum mengenal dakwah sunnah, mertua saya melahirkan dan dia membayar fidyah untuk puasa yang tidak dikerjakan. Namun sekarang sudah mengenal sunnah, apakah puasa yang telah lalu itu tidak perlu diqadha? Cara ibu mertua pelungguh ini sudah betul. Memang ada khilaf, sepakat ulama, ibu hamil atau ibu menyusui boleh tidak puasa. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat.
wanita hamil, wanita menyusui kanggo ya ada puasa. Ya. Sepakat ulama. Yang mereka perselisihkan adalah bagaimana cara menggantinya. Ada 5 pendapat. Kumbe ke cara anda ganti ia lamun ada puasa. Di sana letak perbedaan pendapat. Ada 5 pendapat. Pendapat yang pertama, qada sekaligus fidyah. Berarti 2 tanggungan anda. Qada sekaligus fidyah. Ibu hamil tidak puasa, nanti qada sekaligus fidyah. Ibu menyusui, qada sekaligus fidyah. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, qada saja tidak perlu fidyah. Qada saja tidak perlu fidyah. Pendapat yang ketiga, fidyah saja tidak perlu qada. Fidyah saja tidak perlu qada. Berarti yang bayat dasi mentoapi. Pendapat yang keempat, dilihat. Kalau ibu hamil, maka qada saja. Kalau ibu menyusui, qada sekaligus fidyah. Dibedakan. Ini pendapatnya Imam Malik. Pendapat yang kelima, tidak perlu qada, tidak perlu fidyah, gratis. Ini pendapatnya Ibnu Hazm Az-Zahiri, tapi saya sarankan jangan ambil. Ya, ibu-ibu jangan ambil. Pendapat yang terkuat wallahu alam 2. Qada saja atau fidyah saja. Meskipun tiang pribadi lebih condong kepada fidyah saja. Tiang pribadi. Ya, tiang pribadi lebih condong kepada fidyah saja. Tatkala tiang lalu timpak Batam beberapa bulan yang lalu, ada salah sopok jamaah ketika tiang membahas ini, ada yang bertanya tentang ini karena tiang pergi ke Batam sebelum Ramadan. Ada salah satu jamaah bercerita, Ustadz, ya, sepertinya pendapat yang mengatakan fidyah saja ini kayaknya lebih tepat, kata dia. Ya. Dan tiang pribadi itu yang tiang sampaikan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena senina tiang kan ibu hamil dan ibu menyusui boleh tidak puasa. Istri saya hamil, selama hamil tidak puasa. Kemudian melahirkan, otomatis 2 tahun menyusui, tidak puasa. Setelah selesai menyusui, hamil lagi, tidak puasa. Kemudian melahirkan, menyusui 2 tahun tidak puasa. Setelah selesai hamil lagi. Bapira tahun ke ginda kodok berarti. Coba bayangkan lamun ngadu kodok berapa tahun dia akan kodoknya. Bapira tahun. Betihan doang nono wah sai Ramadan. Menyusu 2 tahun wah 2 Ramadan, 3 Ramadan, siwa 10 jelo. Malik hamil di berikutnya Ramadan baru 4 Ramadan. 2 tahun menyusui 6 Ramadan. Malik hamil 7 Ramadan. Tambah 2 tahun menyusui siwa Ramadan mau dikodok. Bapira jelukin ono. Subhanallah. Makanya dia katakan saya ambil yang fidyah saja Ustaz. Saya katakan insya Allah itu dia pendapat yang terkuat. Karena itu fatwanya Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar. Ya, jadi tidak perlu diqadha. Beliau sudah bayar fidyah, tidak perlu diqadha. Wallahu taala a'la wa alam. Ya, sudah. Stok barang. Berupa terpal, masukkan beras. Saya suka stok bawang putih. Tapi kan masa sasak ya. Jual. Tapi kalana ada kurang. Kedua stok pupuk rabu. Yang dulu kan ada banyak sembari. Tapi sekarang langka. Waktu murah stok, waktu mahal jual. Bagaimana hukum itu? Taib. Masya Allah. Jadi sampai yang tay bro, ihtikar nono khusus untuk barang yang dibutuhkan oleh banyak orang. Pertanyaan tiang untuk longsuna no, bawang putih no, kebutuhan anu kene pokok kene. Pasar pemerintah. Taib. Tidak terlalu riskan dia kebutuhan pokok. Iya. Jadi kalau ini wallahu alam tiang melihatnya dia tidak jadi masalah. Lamun ini. Kenapa? Karena sepertinya dia bukan kebutuhan pokok. Ya.
Arak ke ibu-ibu paling paham nenek. Ibu-ibu masakan arak ke masakan ya na butuh long sunah. Duit, oh berarti ya na makanan pokok. Ya. Lagu lamun beras ja nara tadah ta. Nah, baik. Nenek ya, lamun ini insyaallah tidak jadi masalah. Yang kedua, bagaimana dengan pupuk? Tatkala murah tiang nyetok, tatkala mahal tiang jual, tidak jadi masalah. Kenapa? Ihtikar yang diharamkan itu nyimpen tatkala dia mahal. Tatkala na mahal, tatkala na mahal itu no langan penyimpan, tatkala na langka mahal itu no tau penyetok ya supaya lebih mahal lagi. Ini yang haram. Lagu lamun firruhsi tatkala dia murah maka tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Ya, wallahu taala a'lam wa alam. Lagu iya mahal ya tidak jadi masalah. Yang penting jangan disetok tatkala mahal. Tatkala murah. Sudah kita bacakan tadi. Beliau mengatakan di sini kamudakhirin firruhsi, seperti orang yang menyimpan firruhsi tatkala murah, maka ini tidak haram. Jelas Mami? Allah taala a'lam wa alam. Baik. Artinya kita jual dulu non subsidi itu, nanti kita jual non subsidi itu bagaimana? Baik. Intinya ya, terlepas dari semua itu, intinya lamun gara-gara nyetok tersebut, nyetoknya itu tatkala dia sedang mahal dan langka, kemudian menimbulkan kesulitan di tengah manusia, ini yang dilarang, mau dia subsidi ataupun tidak. Ya, pertama, EP nyetok tatkala mahal gara-gara dia langka. Yang kedua, gara-gara EP nyetok kemudian manusia kesulitan, luwe tanduran dengan mati dan seterusnya. Dan niat P nyetok no anti na tayak ajina malik. Kalau seperti ini, itulah dia ihtikar yang haram. Kalau tidak seperti ini, maka ihtikar yang dibolehkan. Nono ya jadi patokan P. Ya jadi patokan P. Ya. Pelungguh lihat kalau nyetoknya yang tiang ulangi, kalau nyetoknya tatkala mahal, tatkala langka, kemudian gara-gara nyetok nono manusia kesulitan, luar biasa kesulitan, tanaman batur seda, tanduran batur seda, dan yang ketiga niatnya nyetok itu untuk apa? Menaikkan harga. Lagu lamun niat penyetok adalah untuk gen pekadu, gen tiang kadu pk, boleh tidak yang seperti ini? Boleh, karena itu yang dah butuh. Ya, wallahu taala a'lam wa alam. Ini dia apa yang bisa tiang sampaikan. Hah? Silakan. Apa itu? BPJS. Ya. Apakah BPJS termasuk goror? Iya. BPJS termasuk goror, makanya tidak dianjurkan. Ya. Kenapa? BPJS ini lamun pe sakit itu langan pe untung. Lamun pe sakit itu langan pe buntung. Tetap penyetor bilang ngulan lagu pe sara sakit. Ya, dia pe sara sakit. Padahal pe tetap nyetor. Ya. Sama dengan asuransi. Asuransi kecelakaan, piran pe untung, lamun pe kecelakaan. Berupa lamun ya pesara kecelakaan nyetor doang, nyetor. Ya, baik. Makanya BPJS itu dia goror. Tiang pribadi tidak menganjurkan itu, tapi mau bagaimana sebagian masyarakat kita karena faktor ekonomi akhirnya terpaksa menggunakan itu. Wallahu alam, sebagian ulama kita memberikan jalan keluar. Lamun ngadu BPJS kan nyetor pe bilang ulan. Sekian. Pira setoran dengan? Ya, sekat misalkan sekat. Laun tatkala anta sakit, kemudian mau itanu pe terima keringanan sejumlah setoran pe. Paham pe? Pe hitung pira ulan wah pe nyetor.
ternyata penyetor beruk 10 bulan. Bilang nyetor no seket, berarti 10 bulan 500. Terima bantuan 500. Terima bantuan obat, ajina obat 500. Ini solusi dari sebagian orang yang berilmu, di antaranya Ustadz kita, Ustadz Dr. Erwandi hafizahullah taala. Kalau memang harus menggunakannya, silahkan terima dia seukuran setoran. Ya. Jelas nih? Allah taala ala wa alam. Terakhirkah? Iya, tamu. Baik. Karena satu orang yang dikenal sengaja bawa banyak orang, berarti saya tidak kenal. Nah, apakah ini tetap dijamin gitu namanya? Baik. Naam. Itu yang disebut oleh para ulama dengan sebutan ad-dhaifu at-tufuli. Ya, ad-dhaifu at-tufuli atau at-tatafful. At-tatafful nono lamun bahasa anta parasit arna. Ya, parasit marak tumbuhan itiyo pelulun kayu no. Nebeng. Nah, bagaimana yang seperti ini, dan itu dibahas oleh para ulama. Alhamdulillah ditanyakan. Itu dibahas oleh para ulama. Ustadz kita pernah menyampaikannya, Ustadz Abdullah bin pengajian Riyadhus Shalihin di markas. Ya. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya terserah timpa EP tuan rumah. Tamu peno sai dengan lagu ternyata bengke dan ono telu misalkan. Bengke dan terserah EP. Maka harus tamu i datang nono harus berketuan timpa EP. Kebetulan tiang nenek ada nganti batur nenek misalkan ya. Tamu sebenarnya mesa ada sebenarnya gitu. Lagu ternyata nganti idanu. Ya lamun pemilih jamu silahkan. Lagu lamun seandainya wah kesepakatan satu orang ngundang sai dengan ternyata datang banyak orang, maka yang lebihnya ini, undangan yang lebih ini, maka dia ini terserah pelungguh. Kalau pelungguh ingin terima silahkan, kalau tidak pun bisa di ini. Dan itu pernah kejadian di zaman Nabi alaihissalam. Nabi alaihissalam datang, kemudian ternyata ada dengan milu. Nabi alaihissalam mengatakan kepada ahlul bait, kepada tuan rumahnya, orang ini dia ikut bersama saya, bagaimana menurutmu? Pemilik rumah mengatakan, silahkan wahai Rasul, tamu anda menjadi tamuku. Tamu anda menjadi tamuku. Seperti bagus. Ya. Lamun pemilih mau kemuliaan, memuliakan tamu, silahkan. Ya. Lagu masalah kumbe ke hukumna lamun tasmati hapin tapin jeluhat, ya tamilin datangin tamu, terserah HP. Hak P. Karena kewajiban ta memuliakan tamu setelah dia datang, bukan sebelum datang. Sebelum datang, nanti ia ada datang silahkan ya. Ya karena lamun ada datang ya wajib PP. Wajib PP. So ya pe berbohong ya. Wallahu taala ala wa alam. Tiang anda maaf atas segala kurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.